Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Andai kata pengagungan ilmu dan ibadah di hati masyarakat umum, di hati orang awam dan orang-orang pasar itu sama seperti pengagungan para ulama dan orang-orang yang tekun beribadah, niscaya tentu mereka tidak memilih pasar dan akan merasa inting meninggalkan pasar. Itu bacaannya. Tentu mereka tidak memilih pasar dan akan merasa inting meninggalkan pasar. Nah, ada lebihan tuh. Para ulama mereka itu mengagungkan ilmu, sehingga mereka itu diberi Allah ilmu. Ahli ibadah mereka itu mengagungkan ibadah, sehingga mereka diberi Tuhan taufik untuk ibadah. Nah, sedangkan orang-orang umum, orang-orang ahli pasar, mereka itu mengagungkan duit. Nah, sehingga mereka diberi Allah duit itu. Nah, nikmat Allah akan selalu mengalir, nikmat Allah akan selalu tercurah kepada orang-orang yang mengagungkan nikmat itu. Kalau kita dapat ilmu, kalau kita merasa mendapat sesuatu yang sangat besar, maka nikmat ilmu akan selalu datang kepada kita, karena kita dianggap oleh Allah menghargai, mengagungkan nikmat ilmu itu. Orang yang ahli ibadah, apabila dia melakukan ibadah lalu dia merasa dapat anugerah yang sangat besar, nah maka taufik ibadah itu akan selalu datang kepada mereka. Demikian pula orang-orang pasar, apabila mereka itu mengagungkan datangnya duit, mereka merasa sesuatu yang sangat besar dengan datangnya nikmat duit tadi, maka nikmat duit itu akan selalu datang kepada mereka yang mengagungkan itu. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan nikmat kepada orang-orang yang mengagungkan nikmat itu, kepada orang-orang yang menganggap besar nikmat Allah itu. Tidakkah engkau tahu bahwa seorang ahli fikih, seorang ahli hukum, apabila telah menemukan hukum suatu masalah yang semula samar baginya. Ini orang ini hobinya ilmu fikih, nang disenanginya itu ilmu fikih. Lalu pada suatu saat inya ada kada dapat hukum sesuatu. Napa hukumnya inya kada dapat? Nah kemudian inya cari dalam kitab, berbulan-bulan inya cari, akhirnya dapat. Oh ini hukumnya. Nah maka betapa senang hatinya, betapa senang hatinya. Betapa agung
pengaruh masalah itu di dalam hatinya. Seumurannya ingat masalah itu hukumnya, seumurannya ingat daripada agungnya itu masalah. Sampai-sampai umpama ia menemukan uang 1000 dinar, belum tentu kegembiraannya melebihi kegembiraan kalau ia dapat memecahkan masalah tersebut. Terkadang ia diprihatinkan oleh satu masalah agama, lalu ia memikirkan masalah itu sampai setahun penuh, bahkan sampai 10 atau 20 tahun lebih, hanya dapat hukumnya. Cari kitab-kitab, apa juga hukumnya ini. Nah, ini hobinya itu. Nah, hobinya itu mencari hukum. Sampai 20 tahun cari-cari hanya dapat. Nah, sedangkan ia tidak menganggap lama. Ini kadang menganggap lawas 20 tahun itu karena kesukaan dapat hukumnya tadi, dan tidak pernah membuatnya bosan. Kemudian ketika ia dikaruniai Allah bisa memahami masalah yang ia hadapi, ia menghitungkan sebagai suatu anugerah yang teramat besar, nikmat paling agung, serta merasa dirinya sebagai orang paling kaya dan paling mulia lantaran dapat memahami masalah ini. Orang itu misalnya hobinya ini kedokteran, lalu inya ada menemukan satu penyakit. Nah, penyakit itu belum diketahui lagi obatnya apa. Samuaan dokter-dokter kada tahu lagi mengobati penyakit itu. Lalu si orang ini, si yang hobi kedokteran ini meneliti bertahun-tahun macam-macam penelitian untuk menemukan obatnya apa penyakit itu. Nah, kesana kemari macam-macam dicoba, akhirnya bertemuan, oh ini obatnya dapat. Obatnya dapat. Nah, maka itu kegembiraan luar biasa di dalam hatinya, dan ia menganggap itu sesuatu perkara yang sangat besar, dan sepanjang umur itu akan diingatnya. Sepanjang umur kada akan lupa pengalamannya itu. Nah, ini contoh orang yang mengagungkan sesuatu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau kita hendak dapat ilmu, maka anggaplah besar ilmu itu. Anggaplah besar anugerah ilmu itu. Rasakan kegembiraan yang luar biasa bila dapat ilmu itu. Nah, bila kita demikian halnya, maka nikmat ilmu itu akan selalu datang kepada kita. Karena Allah pasti akan memberikan nikmat itu kepada orang yang menghargainya. Kenapa orang-orang umum, orang-orang pasar, mereka itu kada rajin beribadah? Kenapa orang-orang pasar itu kada rajin menuntut ilmu? Karena Allah tahu, ini orang kada mengagungkan ilmu. Ini orang kada mengagungkan ibadah. Nang diagungkannya itu duit. Jadi nikmat duit diberi Tuhan, selalu mengalir nikmat duit. Tapi urusan ibadah, ini kada diberi Tuhan. Karena Tuhan tahu orang ini kalau diberi ibadah, inya pun kada bangga, inya pun kada merasa besar, inya pun kada merasa itu anugerah yang luar biasa. Kalau kita hendak umpamanya membiasakan sembahyang tahajud, kita mulai pada malam ini. Yang dulunya kita kada bisa, lalu kita paksa, kita minum obat kah, minum kopi kah, apakah supaya malam ini bangun. Nah, begitu kita jam 2 bangun, sembahyang tahajud kita. Nah, sesudah tahajud itu lalu kita merasa dapat nikmat yang luar biasa. Kita merasa bahwa kita ini diberi nikmat yang agung oleh Allah, sehingga kita bisa sembahyang malam ini.
Nah, bila demikian hati kita, maka untuk malam-malam berikutnya Allah mudahkan kita untuk melakukan yang demikian itu. Nah, itu contoh ibadah. Ilmu kayak itu juga. Ilmu kita membaca kitab, pasti ada yang kadang-kadang kada paham. Baca kitab, kita kada paham. Kita pikirkan ini, kita cari kitab lain kalau punya ada yang lebih jelas. Kadada juga kasana kamari kita cari betakun orang. Sekalinya nang kayak ini bacaannya, kayak ini pemahamannya, dapat sudah. Nah begitu kita dapat, kita merasa dapat anugerah yang besar dari Allah. Kita merasa dapat nikmat yang besar dari Allah karena dulunya kada paham, sekarang paham. Nah bila kita hargai nikmat seperti itu, nah yang berikutnya kayaknya Allah akan selalu memudahkan kepada kita sesuatu pemahaman yang sulit-sulit, akan diberi Allah kemudahan untuk memahaminya. Nah sama halnya menghafal kayak itu juga. Kita ini susah payah dulunya menghafal satu surah Al-Muluk, umpamanya surah Tabarak, kita hafal berminggu-minggu, gulang-gulik menghafal surah, akhirnya hafal. Nah begitu ini hafal, baca mengadakan lawan kawan, nah membaca Tabarak hafal kada, baca bujur ya kawan, ada yang salah. Nah kalau kita gembira, hati kita ini merasa dapat anugerah yang agung dari Allah. Nah, kita kesukaan dapat menghafal Tabarak ini. Nah kayaknya menghafal surah berikutnya akan dimudahkan oleh Allah. Karena kita sudah menghargai nikmat Allah yang demikian tadi. Namun kadang-kadang masalah seperti yang diketahui ahli fikih ini bisa diketahui oleh orang kebanyakan atau oleh pelajar yang malas, yang menyangka dirinya sama dengan orang alim dalam hal mencintai ilmu. Nah sambungannya, seringkali kalau terlalu lama membicarakan masalah, ia menjadi bosan atau tertidur. Nah kadang-kadang ada orang nama anggap dirinya itu mencintai ilmu. Ada orang yang kadang-kadang menganggap dirinya ini adalah pecinta ilmu. Tetapi kalau terlalu lama membicarakan ilmu, terlalu lama membahas masalah ilmu, dia bosan, dia tertidur. Nah kalaupun masalah itu bisa jelas baginya, maka ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu perkara besar. Nah kadang-kadang ada orang kayak itu, merasa diri ini pelajar, merasa diri ini ada pecinta ilmu, tapi begitu lama membicarakan ilmu dia bosan. Andai kata diberi Allah ilmu juga, ini kada merasa sesuatu yang untung. Nah ini orang kada akan Allah beri ilmu. Ini orang kada akan Allah beri ilmu. Kenapa? Karena inya kada menghargai nikmat ilmu itu. Kayak kita juga umpamanya kita memberi duit. Nah, contohnya kita beri duit seekongnya 10.000. Kita beri 10.000, soalnya ke kantong. Terima kasih gini kada. Ada dia 10.000, kita beri pulang lawan si B. Mana si B ini diberi 10.000 kasukaan, ambung-ambung, mencium-cium ke duit. Terima kasih. Satu saat, esok hari kita ada pulang duit 10.000 nih, harus diberiakan. Kemana kita mau unjuk duit ini? Lawan nang kada berterima kasih tadi, kan lawan nang ambung-ambung kasukaan itu kan. Tentu kita akan mau unjuk duit lawan nang kasukaan tadi. Nah itu mendekatkan paham kita kepada yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Allah memberikan nikmat kepada orang yang menghargai nikmat itu, yang mengagungkan nikmat itu.
Demikian juga orang yang kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah. Berapa tahun ia bersungguh-sungguh melatih dirinya dengan riyadhah, latihan, dan menjaga nafsu dari kesenangan nafsu, serta mengendalikan anggota tubuhnya dalam gerak dan diamnya, dengan harapan semoga Allah Ta'ala berkenan menyempurnakan 2 rakaat saja yang penuh adab dan kesucian untuknya. Berapa kali saja ia merendahkan diri kepada Allah, kalau suatu saat ia dikaruniai bisa munajat dengan kejernihan hati dan rasa manis. Seandainya dapat berhasil 1 kali saja selama sebulan, bahkan sekali dalam setahun, atau sekali seumur hidup, maka ia menganggap munajatnya itu merupakan suatu anugerah besar dan nikmat yang paling agung. Betapa gembiranya dan betapa bersyukur dia kepada Allah Ta'ala. Ia tidak akan memperdulikan kepayahan yang telah ia alami di waktu malam dan meninggalkan inaknya di kala malam itu. Kemudian engkau tahu bahwa orang yang menganggap dirinya suka beribadah, ingin menghasilkan sebagian dari ibadah, andai kata dalam menghasilkan ibadah yang bersih ini membutuhkan pengurangan sesuap makan malamnya, atau perlu menolak tidur 1 jam, atau perlu meninggalkan 1 kalimat yang tidak berfaedah, maka nafsunya tidak merasa lega dan hatinya merasa tidak enak. Dan jika kebetulan tetapi langka bisa menghasilkan ibadah yang bersih bening, maka ibadah yang demikian tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang besar, dan ia tidak mau menghaturkan banyak syukur kepada Allah. Ini 2. 1, manusia hamba Allah yang kembali kepada Allah. Orang ini ingin mendapatkan kejernihan dalam sembahyangnya. Orang ini ingin mendapatkan kekhusyuan dalam sembahyangnya. Lalu ia berusaha meninggalkan ini, meninggalkan itu, meninggalkan macam-macam, sehingga dapat sembahyang 2 rakaat yang penuh dengan khusyuk. Lalu orang ini gembira luar biasa, karena sepanjang hidupnya kada pernah sembahyang itu 2 rakaat itu sempurna. Tapi karena latihan, akhirnya ia dapat sembahyang 2 rakaat bujur-bujur sempurna. Lalu dia menganggap itu anugerah yang besar. Lalu ia menganggap itu nikmat Allah yang luar biasa yang diterimanya. Nah, ini orang menghargai nikmat. Ini orang mengagungkan nikmat. Maka untuk berikutnya Allah akan ada memberi sembahyang-sembahyang yang bersih, ibadah-ibadah yang jernih kepadanya. Nah, yang kedua, ada manusia-manusia yang mengaku ingin jernih sembahyangnya. Ada manusia yang mengaku ingin khusyuk sembahyangnya, tetapi disuruh meninggalkan makan sedikit, disuruh mengurangi guring, disuruh mengurangi berkata-kata, sangat keberatan. Padahalnya mengaku hendak jadi orang macam itu. Nah, andai kata inya ini diberi Allah juga sembahyang yang baik, yang jernih, itu punnya menganggap biasa-biasa saja, menganggap ada suatu anugerah yang besar. Nah, maka orang seperti ini kadang akan diberi Allah ibadah yang jernih, ibadah yang benar-benar khusyuk itu. Orang semacam ini hanya besar kegembiraannya dan banyak memuji Allah bila memperoleh uang 1 dirham, atau setiap harinya mempunyai uang, atau lauk pauk enak, atau dapat tidur dengan nyaman. Kalau semua itu terjadi, barulah dia mengucap alhamdulillah, ini adalah dari anugerah Allah.
Ada orang yang hanya bisa bersyukur terhadap hal-hal yang sifatnya materi, duniawi. Inya kalau urusan ibadah, inya kada merasa itu satu nikmat. Inya kada pernah mensyukuri nikmat Allah iman, kada biasa. Mensyukuri nikmat Allah diberi Islam, kada biasa. Mensyukuri nikmat Allah dijadikan umat Nabi Muhammad, kada tadangar. Mensyukuri kawa puasa, mensyukuri kawa bersedekah, kada ada. Nang disyukurin itu bila dapat duit, wah syukur alhamdulillah. Bila dapat nikmat apa nang duniawi, syukurnya kepada Allah luar biasa. Nah, maka orang ini hanya bisa menghargai nikmat Allah yang sifatnya adalah duniawi. Dan nikmat duniawi itu pun akan selalu diberikan Allah kepadanya. Kalau dapat duit, alhamdulillah, syukur lawan Tuhan, beambu-ambung kesukaan. Dapat duit nih, menganggap ini anugerah yang agung dari Allah, aku dapat duit. Nah, ini dianggap Allah, orang ini bisa menghargai duit. Karena akan diberi Allah, mengalir aja duit lawannya. Karena ini manusia yang bisa mengagungkan, menghargai nikmat Allah itu. Jadi tergantung apa yang kita kehendaki, itu kita syukuri, itu yang ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur aku tambah, jar Tuhan. Nang apa nang kita syukuri? Kita mensyukuri nikmat ibadah, ditambah Allah nikmat ibadah. Kita mensyukuri nikmat ilmu, ditambah Tuhan kena ilmu. Mensyukuri nikmat duit, ditambah Tuhan kena duit. Nang apa nang kita anggap besar dari Allah, itu akan Allah tambah kepada kita. Samakah orang-orang yang lingah dan lemah itu dengan orang-orang yang beruntung, yang bersungguh-sungguh dengan tekun beribadah? Sama lah, kada sama. Orang yang hanya bisa mensyukuri nikmat dunia, itu dianggap orang yang lingah dan lemah. Orang yang mensyukuri nikmat ilmu, nikmat ibadah, dianggap sebagai orang yang tekun, dianggap sebagai orang yang beruntung. Nah, samakah dua orang itu? Tentu kada sama. Oleh karena itu, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang bisa hanya mensyukuri duit tuh, itu dipadahkan sidin miskin, yang lemah dan lemah, terhalang dari kebaikan. Makanya kada kau berbuat baik. Orang tuh hanya bisa mensyukuri nikmat dunia. Kita bawanya sembahyang, kita sembahyangan, nah malam ini 100 rakaat, bah angkat tangannya, bersanggup. Padahal 100 rakaat itu berapa? Paling-paling sejam tuntong. Yang wajibnya aja tuh. Nah, Fatihah, kuliah, Fatihah, kalau Allah sejam tuntong 100 rakaat. Tapi inya asa bertahun-tahun gitu untuk menggawin itu. Katuran semuaan awak. Tapi mun berjalan 2-3 pal, berjalan pagi, kada katuran awak. Kenapa? Karena orang ini hanya bisa mensyukuri nikmat-nikmat duniawi. Kada Allah beri nikmat-nikmat agama. Allah Maha mengetahui, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Kada akan memberikan nikmat kecuali kepada orang yang menghargainya. Tergantung anak apa yang kita hargai, itu akan diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, orang-orang yang miskin ini, yang lingah dan lemah, terhalang dari kebaikan. Terhalang dari kebaikan. Sedangkan orang-orang yang dikukuhkan dengan kebaikan, beruntung dan berbahagia. Demikian pula pembagian Allah. Demikian pula pembagian Allah yang maha adil mengenai urusan makhluknya.
Allah adalah zat yang maha mengetahui kemaslahatan hamba. Inilah keterangan perincian dari firman Allah Ta'ala, alaihissallah bi'a'lama bisyakirin. Artinya, tidakkah Allah mengetahui orang-orang yang bersyukur itu? Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, kada diberi Allah anugerah Islam? Sedang padahal mereka orang kaya, orang terhormat, keturunannya Quraisy. Kenapa Allah berikan nikmat Islam, iman kepada orang-orang miskin seperti Bilal, Suhaib, orang-orang hina, orang-orang rendahan? Karena Allah mengetahui Abu Lahab, Abu Jahal ini kalau diberi Allah Islam, iman, ini kada bangga, ini kada mengagungkan, ini kada merasa itu anugerah yang besar. Ini bisa mengagungkan hanya masalah duit. Sedangkan ini Bilal, ini Suhaib, Allah tahu hatinya ini kalau diberi Islam, dia akan mengagungkan. Dan dia rela mati memperjuangkan Islam itu. Allah beri orang-orang miskin ini, orang-orang lemah ini, Islam, iman. Nah, itu alaihissallah bi'a'lama bisyakirin. Artinya Allah itu kada tahu kalau orang syukur. Tahu. Jadi kenapa orang nasaikung ini rajin beribadah, nasaikung kada? Itu alasannya sekalinya. Nah, orang nampak ibadah ini Tuhan tahu hatinya itu bila beribadah rasa agung, rasa dapat anugerah agung. Bila kawam baca sahajus Quran sekali duduk, umatnya asa kasukaan, asa banyak benar dapat nikmat oleh Allah. Maka kena isuk dengan mudah sahajus pulang. Isuk mudah sahajus pulang. Bisa ditambah Tuhan. Pahamilah dan jagalah baik-baik. Ketahuilah engkau tidak terhalang dari kebaikan yang engkau harapkan kecuali dari diri engkau sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap habis tengah malam menghamburkan nangarnya nafahat. Nafahat itu artinya anugerah ilmu, anugerah ibadah, anugerah berbagai macam kebaikan terkumpul dalam nafahat itu. Nah, nafahat ini dihambur oleh Allah di tengah malam itu ke seluruh dunia. Cuma kadang-kadang ada orang yang menutup pintu, kada masuknya ke rumah itu, rumahnya berkunci, kayak apa anak masuk. Ada orang yang rumahnya terbuka, lampunya terang, nah singgahlah nafahat itu di situ. Nah, malam esok kayak itu pulang, malam esok kayak itu pulang. Nah, demikian contohnya orang-orang yang hatinya bersih. Orang-orang yang hatinya bersih. Pada tengah malam itu walaupun inya guring, asalkan guring dalam keadaan suci, itu akan dapat masukan nafahat dari Allah itu. Tapi kalau orang ini kada tobat, orang ini ada dosa yang besar, maka nafahat itu akan lewat dari hatinya. Lewat begitu saja. Tanpa masuk, tanpa menyentuh sedikit juga pun. Nah, makanya disunatkan kalau goreng itu kita berwudu, awak bersih dari najis. Disunatkan goreng itu kalau bisa menghadap kiblat. Untuk apa? Karena di tengah malam itu Allah selalu membagi-bagikan nafahat. Nafahat itu taufik, hidayah, ilmu, yang bagus-bagusnya. Nah, bila mana kita guring dengan cara demikian, dapat bagian dari itu. Nah, sama kayak raja menyuruh pengawal-pengawalnya, ya raja nanti duit 1 miliar, malam ini bagi di berabai. Bila ada rumah nanti malam berbuka lawangnya,
nyarak lampunya, tinggali 1 juta tiap rumah. Jadi keliling ajudan yang membagi duit membawa 1 miliar. Ada rumah nang pina tarang malam tuh lawangnya kada besunduk, tinggali 1 juta. Rumah nang pina kada bapagar besar pam pulang bakal ada masuknya nenek. Ada masuk. Nah kayak itu juga hati kita ini. Jadi engkau tidak terhalang dari kebaikan yang engkau harapkan kecuali dari diri engkau sendiri. Kita juga yang menghalangi datangnya kebaikan itu. Itulah sebabnya engkau harus memeras kemampuan agar dapat mengetahui ukuran nikmat Allah dan harus mengagungkan nikmat dengan semestinya. Semua nikmat itu kita agungkan karena ini dari Allah. Cuma ada prioritasnya. Nikmat apa yang nomor 1 kita agungkan? Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat apa yang nomor 2 kita agungkan? Nikmat ilmu. Nikmat apa yang ketiga kita agungkan? Nikmat ibadah. Nah, hanya nikmat duniawi. Kada salah kita mengagungkan nikmat duniawi itu, kada salah karena ini dari Allah. Tapi kadang-kadang andaknya terlalu tinggi pengagungannya, melebihi daripada yang sebenarnya agung, daripada yang sebenarnya mahal, yang besar. Kita dapat duit 1 juta, kalau kita kesukaan, alhamdulillah mencium-cium ke duit, kada apa-apa itu. Tapi bila kita kawa beribadah, lebih dari itu gembiranya, lebih dari itu syukurnya, nah itu kan jadi masalah. Nang jadi masalah ini bila sudah kita kawa beribadah biasa-biasa aja. Diberi orang ilmu, hendaklah amalan. Nah, ini amalan bagus nah baca. Biasa aja. Apa bina suka diberi amalan tuh kada juga. Nah, ini kada menghargai lawan nikmat. Berarti ini nikmat yang lebih besar daripada nikmat duniawi. Nah, jadi semua nikmat itu menuntut untuk disyukuri. Tapi ada ini nomor 1 ini. Nah, ini yang lebih utama kita syukuri, nang kita berambu-ambung bersyukur ini nikmatnya. Nang kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, jadi kalau nikmat-nikmat dunia itu pun wajib kita syukuri, tapi mensyukuri jangan melebihi daripada nikmat-nikmat agama. Nah, memeras kemampuan agar dapat mengetahui ukuran nikmat Allah dan harus mengagungkan nikmat dengan semestinya. Nah, paksa. Malam ini aku harus membaca Quran sekali duduk 2 juz. Paksa. Nah, baca 2 juz, tuntung kawa 2 juz. Nah, gembirakan hatiku, aku syukur. Luar biasa malam ini kawa membaca Quran 2 juz, seumuran kada suah. Nah, kesukaan membaca Quran ini kawa 2 juz. Menganggap ini nikmat nang agung diberikan Allah kepadaku. Nah, bila kita macam itu kawa, malam esok kita kada sangalih malam itu lagi. Allah sudah mulai mengalirkan taufik hidayah kepada kita. Karena Tuhan tahu ini orang syukur, ini orang mengagungkan anugerahku yang agung itu. Nah, sehingga engkau menjadi orang yang ahli menerima nikmat. Yang ahli menerima nikmat. Lalu diberi kekekalan nikmat. Lalu kita kawat terus menerus nikmat itu, kekekalan nikmat itu. Kenapa orang nih bila bulan puasa kawa sembahyang tarawih 20 rakaat, bila bulan puasa kawa 20 rakaat, 23 lembah witir. Tapi bila kada bulan puasa witir aja kada tegawi lagi, apalagi itu sunat lainnya, apalagi sunat mutlaknya 20. Padahal semestinya kalau inya bertarawih di bulan puasa, berwitir di bulan puasa, balik ke rumah merasa untung,
rasa syukur luar biasa. Nah, malam ini kawal tarawih 20 rakaat, 23 tambah witir, asa dapat nikmat nang agung. Nah, tiap malam kayak itu dirasakannya nikmat tarawih nih. Nah, kayaknya imbah raya dengan mudah Allah pasti akan memberi mudah sembahyang witir nyaman, sembahyang sunat mutlak 10 rakaat, 12 rakaat atau berapa nyaman. Karena Tuhan tahu ini orang menghargai nikmat sembahyang itu. Nah, kita ini tarawih umpatan orang aja. Karena bulan puasa kebiasaan tarawih. Karena bulik tarawih nang tabangai di rumah nang kalapahan tentang di rumah kayak ditambah angkut nang apakah nang tarawih ini tuh. Alhamdulillah pada mangkut barang nang malaman. Kada mensyukuri nikmat Allah, sehingga begitu habis Ramadan tamat juga witirnya kada ada lagi, sembahyang apa kada ada lagi, karena ini orang kada diberi Allah, Allahnya diberi pun kada mensyukuri, kada merasa agung nikmat itu. Lalu diberi kekekalan nikmat sebagaimana permulaan menerima, sesuai dengan apa yang kututurkan dalam pokok yang kedua. Allah adalah zat yang sangat balas kasih, yang kasih sayang kepada hamba-hambanya. Nah, pokok yang kedua, ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kan nasta'in lana siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma asrarna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqa birahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.